Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu nu kusim abdi dipi hormat kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah pangesto. Saya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, kemauan, kemampuan. Ada orang mau tapi nggak mampu, sakit gitu. Mau tapi nggak mampu, Bu. Mampu tapi nggak mau. Badannya sehat gitu. Sehat, kuat tapi nggak mau. Maka harus bergabung antara mampu dan mau. Ya, alhamdulillah hari ini Allah mudahkan kaki kita untuk berangkat berjalan menuju majelis ini. Kata Rasulullah gimana? Man salaka thoriqan ya tamis fihi ilman sahalallahu laka thoriqan minal jannah. Artinya apa, Bu? Barang siapa? Barang siapa ini? Barang siapa orang menuju ke tempat yang dibahas ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Kenapa dimudahkan menuju surga? Orang rajin ke majelis ilmu itu kunaon, Bu? Dimudahkan gitu. Itu sulit ya kunaon. Karena tahu jalannya. Kedua tahu caranya. Ibu ke Bandung nggak tahu jalannya gimana? Nyasar. Harusnya naik jurusan Tangerang Bandung, malah naik jurusan Tangerang Merak. Nyampainya bukan ke Bandung. Tujuan awal pengen naik jurusan surga, malah naik bis jurusan neraka. Salah naik bus, Bu. Maka harus tahu jalannya dulu. Kalau nggak tahu jalannya ya nyasar. Kalau nyasar di dunia masih ada bapak polisi di pengkolan jalan. Kalau di nyasar di akhirat, apa jalan ke mana ya? Itu kan itu. Kedua tahu caranya, gimana cara menuju surga itu, gimana prakteknya gitu. Maka kalau pengen tahu caranya harus rajin nuntut ilmu, ketemu dengan para ulama, para guru, para ustadz. Kalau pengen tahu cara bikin tempe, tanya ke tukang tempe. Kalau pengen tahu cara bikin tahu, tanya ke tukang tahu. Jangan nanya ke ustadz, nanti salah bikin tahunya. Gitu. Kata Quran, fas'alu ahla zikri, tanya kepada orang yang ahlinya gitu. Salah nanya jadi sakit, datang ke dukun. Gimana, Bu? Disembur pakai air, habis makan jengkol, langsung pingsan seminggu. Atau datang ke mantri, nanti salah obat, malah sakit perut dikasih obat sekepala, perutnya terus tambah, kepalanya malah tambah parah gitu. Jadi kita hari ini belajar terus agar kita tahu caranya kita menuju surga itu seperti apa. Terus yang kedua hari ini juga, masjid ini dikatakan Riyadul Jannah, Bu ya. Apa Riyadul Jannah itu? Taman-taman surga. Malaikat suka dengan taman-taman surga seperti ini.
Mereka berkerumun, 9 malaikat hari ini berkerumun di atas kita, mendoakan kita. Maka walaupun kita punya keinginan, sampaikan. Nanti malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Maka ini peluang yang terbaik bagaimana kita. Tapi tadi kita niat karena Allah, Bu ya, gitu. Tong nundutan, Bu nya. Tong nyender terus nundutan. Tibra. Tibra, Ramadan tibra. Gimana? Oh, tiba. Oh. Bukan Ramadan tibra. Bobo bulan Ramadan gitu. Baik, pagi hari ini kita akan membahas hadis Rasulullah yang berisikan tentang 3 pesan malaikat Jibril. Jadi hadis ini itu bukan dari Allah, tapi dari malaikat Jibril. Ada 3 pesan kepada kita, Bu. Pesannya dalam bahasa Arab, Bu, bukan bahasa Sunda, bukan. Ya, Jibril bukan orang Bandung, Jibril itu. Bahasa Arab, lughatul Arabiyyah. Ibu paham bahasa Arab? Enggak. Sadik-sadik mah biasa, Bu nya. Minimal la dengan na'am apa? La. Tidak. Mau makan na'am gitu. Jangan bilang la gitu. Kalau di Mekah ditawaran makan bilang la, ya udah kelaparan. Ada yang ngasih makan gitu. Na'am, disuruh makan na'am gitu ya. Nah, kalau jangan bilang la. Ya, ada 3 pesan, Bu. Yang pertama adalah kata beliau, is masita fa innaka mayyitun. Is masita. Hiduplah kalian sesukamu. Sesungguhnya kamu akan mati. Hiduplah sesukamu. Sakarep dewek gitu kan. Sesungguhnya kamu akan mati. Bahasa Jawa nama saenai udele apa? Saenai udele dewe. Bahasa Jawa aja dengar itu pada dengar. Saenai udele dewe. Jangan ngerti itu. Jadi kata Jibril, hiduplah semaumu karena sungguhnya kamu itu akan mati. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintailah orang yang kamu sukai, cintailah orang yang kamu sukai, sungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Cintailah secinta-cintanya, kalau sungguh nanti kita akan berpisah gitu. Terus yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka maziyun bihi. Ya, beramalah, berbuatlah semau kamu, sungguhnya akan ada balasannya. Itu pesan Jibril kepada Nabi Muhammad untuk kita semua pesan ini. Yang pertama tadi apa, Bu? Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Silakan kita hidup semau kita. Ibu target hidup apa? Kira-kira target hidup hari ini? Targetnya apa? Jadi orang kaya. Udah kerja seharian terus gitu. Kerja sok semau kita, berangkat pagi pulang malam gitu. Berangkat matahari belum terbenam, pulang udah terbenam. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Kerja terus seharian, buk. Kepala dijadikan kaki, kan jadikan kepala gimana? Tulang dibanding-banding atau banding tulang gitu. Maka silakan semau kita, mau jungkir jumpalik terserah kepada kita gitu. Atau ibu kita pengen miskin, tidur seharian terus, sok mangga tidur. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Hasilnya apa tidur, Bu? Jigong. Nggak dapat apa-apa, mimpi gitu. Silakan. Ibu mau jadi miskin, mangga silakan. Malah kata Nabi, orang yang tidur habis subuh itu calon fakir miskin katanya gitu. Kalau kita pengen fakir miskin habis sholat subuh tidur aja udah gitu, sampai itu. Jangan kerja gitu. Atau kita pengen jadi ahli maksiat tuh setiap hari, mangga silakan. Judi, zina, mabok, teler, mangga gitu.
Tetapi pada akhirnya Ibu, bahwa kita itu akan mati. Mati itu bukan perkara yang enteng. Masalah mati itu kan itu hak manusia, pasti. Tapi masalah yang besar mana? Adalah hidup setelah mati. Itu masalah besar. Mati itu kan hanya apa mati itu, Bu? Definisinya mati apa? Definisi mati itu? Mati adalah berpindahnya manusia dari alam dunia ke alam akhirat. Pindah alam saja, ruhnya hidup mati ruhnya. Ruh kita hidup mati, Bu? Hidup. Pindah alam saja dari alam dunia ke alam barzah. Yang kedua, mati adalah proses berpisahnya antara ruh dengan jasad. Kenapa ruhnya keluar? Kenapa ruhnya keluar, Bu? Karena tubuhnya rusak. Kegeleng mobil, remek jadi opak. Jantungnya mempet, ginjalnya udah nggak berfungsi, lambungnya bocor, empedunya, ujung-ujungnya manusia akan mati begitu. Karena badannya rusak, ruh nggak bisa ada hidup dalam badan yang rusak itu, maka dia keluar itu situ. Terus di mana disimpannya badan kita? Dikubur. Kenapa dikubur? Karena kalau dibiarkan di permukaan bumi itu kan jadi bau busuk, Bu. Dibandingkan dengan binatang, busuk manusia lebih bau daripada binatang. Kenapa? Kalau kambing itu makannya istiqomah, rumput aja. Udah rumput aja, nggak pernah dia makan rendang gitu kan, gitu. Fried chicken, makan gorengan jarang gitu. Ada kambing makan gorengan, Bu ya. Iya, minumannya air putih aja. Pernah nggak kambing minum air kopi gitu, minum susu, Fanta, Coca-Cola gitu, Sprite gitu kan? Oh jarang itu. Main air putih aja minumnya, itu hebat kambing itu, disiplin pola makannya. Kalau manusia sagala bros. Daun-daunan hayo, daun singkong, daun pepaya, daun nangka, daun bayam, daun kangkung. Dagingnya daging ayam, daging kambing, daging embe, daging kebo, daging sapi, daging burung, daging lauk, segala bros. Makanya ketika mati manusia mah baunya nggak ketulungan karena tadi segala bros gitu. Dikubur di situ, ya gitu. Ruhnya hidup nggak di situ? Ruhnya hidup, Ibu sekalian. Ibu sekalian, jadi mana perintah ini, pesan Jibrinnya? Pertama, kita harus cara hidup yang benar. Hidup dengan cara yang benar, jangan asal hidup. Saya pernah menyimak Profesor Hamka. Kenal, Bu, dengan Profesor Hamka? Dia seorang ulama besar, ketua MUI pernah. Kata beliau, kalau orang hidup sekedar hidup, kera pun bisa hidup. Bu, kalau kita hidup sekedar hidup, kera pun bisa hidup, kambing pun bisa hidup kan? Bisa hidup. Kenapa? Udah dijamin oleh Allah hidup itu. Pasti hidup manusia oleh Allah menjamin itu. Kalau hidup cuma kerja, kerbau pun bisa kerja. Coba di sawah, Ibu, bisa kerja nggak kerbau? Bisa kerja gitu. Jadi kalau hidup cuma hidup doang, hidup cuma kerja, itu binatang pun bisa kerja, bisa hidup. Terus hidup kita buat apa hidup hari ini? Hidup adalah untuk mengabdi kepada yang maha hidup. Hidup untuk mengabdi kepada yang maha hidup. Siapa itu? Gitu. Ada nggak dalil yang seperti itu? Ada nggak nyuruh kita untuk mengabdi kepada yang maha hidup itu? Ayatnya sangat banyak, Ibu. Ya, jadi ada berapa? 56. Bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ada dua makhluk yang Allah perintahkan, yang satu adalah jin, kedua adalah manusia. Kenapa disuruh perintah untuk beribadah?
keduanya punya akal. Jin itu punya akal, Bu. Jin itu kan ada dua macam, ada jin kafir, ada jin muslim. Kalau jin muslim tinggalnya di musola, di masjid, ya. Misalnya mungkin hari ini juga ada di tengah-tengah kita ikut pengajian hari ini. Kelihatan nggak jinnya, Bu? Nggak kelihatan, mungkin lagi hadir dengan kita nih ikut pengajian gitu. Di mana pusat jin sekarang? Di Cihampelas, Bu. Itu ada pusat blue jin itu. Namanya bulu jin. Di Bandung ada namanya itu, pusat jin itu ada di Bandung, Bu. Namanya di Cihampelas, namanya bulu jin. Nggak ada red jin, ada blue jin. Blue jin. Jin itu dengan kita. Apa arti jin? Artinya tersembunyi. Jin tidak pernah kelihatan. Jadi kalau ada orang ngomong, saya lihat jin, itu bohong, Bu. Jangan dipercaya. Jin itu kan bisa kelihatan gitu. Dan pocong gitu. Itu mah di sinetron. Namanya Jin dan Jun itu namanya. Junnya si Junaidi. Itu bohong, Bu. Masa jin kelihatan gemuk gitu ya? Gendut, gemuk. Masa jin kayak gitu? Bohong, Bu. Jangan dipercaya, itu mah dongeng. Tahu dongeng? Ngabobodo anu cengeng. Tong dipercaya gitu. Jadi Allah, tugas kita adalah beribadah hari ini kepada Allah, ya. Yang kedua, mana lagi yang nyuruh kita beribadah, Ibu? Ayat yang kedua nyuruh ibadah kita gimana ayat yang lain? Al-Quran surah Al-Baqarah 21, Ibu apa? 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu, sembahlah oleh kamu siapa? Rabbakum, Tuhanmu. Tuhan yang bagaimana? Khalaqakum, yang telah menciptakan. Siapa lagi? Orang-orang yang sebelum kamu. Agar bagaimana? Taat kepada Allah. Tugas kita ibadah kepada Allah. Terus ada yang lain, ayat yang lain? Al-Baqarah ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlis. Apa mukhlis? Dengan murni ikhlas dalam jalankan agama dengan lurus. Terus wa yuqimus shalah, mendirikan sholat, wa yutuz zakat, dan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ibu sekalian, jadi hidup itu adalah agar kita beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Tadi Allah itu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Makanya kata seorang ulama, kalau kita pengen cara hidup yang benar, harus bisa menjawab 3 pertanyaan. 1, pertanyaannya apa? Min aina? Dari mana kamu itu? Siapa yang menciptakan kita, Bu? Dari mana kita? Dulu kita enggak ada, Bu. Yang lahir tahun 70-an, tahun 60 udah ada belum? Belum. Ada di mana sebelum tahun 70-an? Nggak tahu di mana, gelantungan di mana itu. Terus tahun 70 kita ada, siapa yang mengadakan kita, Ibu? Allah. Kata siapa Allah yang menciptakan kita? Kata Allah dalam gimana kata Allah dalam Al-Qur'annya? Ummahat la wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur gitu.
Surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di jawabannya kita berasal dari Allah. Allah yang menciptakan kita, bukan yang lainnya. Maka karena Allah menciptakan kita, hari ini kita harus beribadah kepada Allah. Jadi kita berasal dari mana? Minallah, dari Allah. Sekarang di dunia hari ini, Bu, ada di dunia sekarang. Untuk apa di dunia ini? Beribadah kepada Allah, ya. Tugas kita beribadah kepada Allah hari ini. Jangan disia-sia. Dunia itu kan sangat sebentar, Ibu. Berapa lama dunia itu? Usia dunia berapa tahun? Berapa lama? 60 tahun, 70 tahun. Berapa usia akhirat? Selamanya. Unlimited. Pernah Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, seperti apa dunia itu?" Nabi jalan ke pantai, masukkan jarinya ke pantai itu, dimasukin ke air ini. Kata Nabi, air yang di jari itulah dunia, Bu. Akhirat itu adalah, laut adalah bagaikan akhirat. Dunia itu setetes air saja, dunia itu setetes air saja. Akhirat itu seperti samudra yang luas. Begitu lama akhirat itu. Maka jangan sekali kita mengorbankan yang lama untuk meraih yang sebentar. Dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya. Hidup cuma 3 hari, Bu. Hidup itu 3 hari. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Masa depan adalah harapan. Maka jangan disia-siakan hidup yang sebentar ini. Kita isi dengan ibadah kepada Allah, gitu. Terus setelah hidup dunia kita mau kemana nanti, Bu? Mau kemana nanti kita? Ilaina tadhab. Mau kemana nanti kita pergi setelah dunia ini berakhir? Kita akan ke kampung mana? Ke kampung akhirat. Berapa lama di sana, Ibu, tinggal? Selamanya. Kalau mau pulang kampung gimana, Ibu? Bawa apa? Bekal. Bekalnya banyak sedikit. Kenapa banyak? Lama di sana. Kalau cuma seminggu 5 juta cukup. Akhirat itu begitu lama. Bekalnya apa, Bu? Bekalnya apa? Iman, takwa. Gimana kata Quran? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apa takwa itu? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, takwa artinya taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita harus laksanakan. Kedua, takutnya takau, artinya takut. Takut bagaimana, Ibu? Takut kalau melanggar larangan Allah. Itu namanya takwa. Disuruh oleh Allah nurut, dilarang oleh Allah juga nurut. Jadi apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, yang Allah larang juga kita tinggalkan. Itulah kita lakukan pada hari ini. Karena tadi kita itu nanti akan mati. Mati itu kita akan menghadap Allah. Untuk apa menghadap Allah? Untuk mengadili semua perbuatan kita. Apa yang kita lakukan hari ini, nanti Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Kita siapkan hari ini, Ibu. Ya, jadi siapkan hari ini. Waktu yang tersisa ini kita isi dengan amal soleh, ketakwaan kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itulah pesan Jibril yang pertama. Jadi kita hidup dengan cara yang benar, dan nanti mati pun harus dengan cara yang benar. Ibu punya target mati seperti apa rencananya? Husnul Khatimah. Pengen ketika apa mati itu? Ketika sholat. Terus gimana kalau pengen mati ketika sholat? Harus rajin sholat. Apalagi pengen meninggal ketika sedang baca Quran misalkan, ya gitu. Gimana caranya? Rajin baca Quran gitu. Terus apa lagi? Pengen di tempat pengajian matinya? Sering ngaji gitu. Ya.
pengen mati sedang sholat tapi nggak pernah sholat. Ya, gitu. Pengen meninggal di masjid, datang ke masjid gitu. Maka datang ke masjid ketika sholat berjamaah, jangan seperti jenazah. Datang ke masjid sebagai jamaah, bukan sebagai jenazah. Percuma waktunya udah habis ibu ya. Sekalian, itu yang pertama. Jadi kata Jibril, hiduplah semau kita. Mana yang paling benar? Hidup semau Allah. Jangan semau kita gitu. Kalau semau kita mah ya udah mengikuti hawa nafsu kita ya gitu. Sekarang yang kedua ibu. Yang kedua apa tadi pesan Jibril itu? Wa ahbib man sita fa innaka mafarikuhu. Cintailah sesuatu sesukamu, sungguhnya kamu akan berpisah. Cintailah dunia sesuka kita. Dunia itu pasti akan berpisah. Dua kemungkinan. Kita meninggalkan dunia atau dia meninggalkan kita. Yang mana kira-kira ibu? Kita meninggalkan dunia atau dia meninggalkan kita, gitu kan? Itu dua kemungkinan, gitu. Makanya jangan terlalu terlalu cinta dengan suami. Gimana ibu? Cinta sekedarnya saja. Ketika cinta suami kita meninggal, gimana ibu? Ikuti kubur? Enggak. Waktu pacaran gimana waktu pacaran? Hidup semati. Itu bohong itu. Bohong itu mah gombal, gembel. Gembel itu. Untuk pacaran mau hidup semati, suaminya meninggal, cintailah suaminya sekedarnya saja. Atau juga suami sayang istri ya sekedarnya saja. Ketika istrinya meninggal, mata kiri menangis, mata kanan ya, cintailah dunia sekedar saja. Pekerjaan sekedarnya saja. Jabatan suatu waktu akan berpisah dengan jabatan itu. Namanya apa? Pensiun. Presiden berapa tahun? 5 tahun udah selesai ya udah, mantan presiden. Lurah berapa tahun lurah? 5 tahun, sekarang 8 tahun. Udah selesai? Mantan lurah. Camat 5 tahun udah selesai? Mantan camat. Ulama? Ada mantan ulama. Mantan ustad. Jadi preman. Mendingan mantan preman daripada mantan ustad bu ya, gitu. Disilakan cintai, pasti akan berpisah. Kita cinta anak kita cintai, tapi suatu waktu akan berpisah. Mana cinta yang sesungguhnya? Adalah cintailah Allah. Nanti Allah akan uji dengan cinta kita itu. Azan berkumandang di masjid. Suami minta disiapkan makan waktu maghrib. Ibu milih yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata suami, Neng, siapkan makan itu. Pilih mana tuh? Kalau cinta Allah, sholat dulu. Oh gimana Pak? Oh nggak sama suami gitu. Kalau suami nggak diturutin nanti ngambek suaminya bu. Pergi nggak kemana itu, nggak balik-balik. Oh gitu. Atau ajak sholat dulu bu. Ayo bang, akang sholat dulu gitu. Soleh. Namanya Soleh. Namanya Muhammad Soleh gitu. Soleh. Makan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak nangis. Anak nangis tuh pengen apa? Disusuin. Mana dulu tuh? Nyusuin dulu atau saat maghrib dulu? Itu 1 jam nyusunya bu. 1 jam nyusunya. Keburu habis maghrib ya gimana?
cintai itu ya nanti akan diuji oleh Allah, cinta siapa ini gitu kan, cinta Allah atau cinta manusia gitu kan gitu. Ada seorang bawahan punya atasan, kalau atasan yang telepon segera datang, langsung datang gitu. Tapi kalau yang manggil berkali-kali mesin itu gak mau datang. Tadi masih dah hayya ala sholah, jawabannya apa? Engkek deui. Tanggung lagi nyetrika. Lagi nyese. Kukumbah. Allah manggil baru kali-kali dicuekin, atasannya manggil langsung siap laksanakan. Siap Pak. Allah manggil engkek heula. Padahal pencipta kita Allah, bukan atasan kita. Ya orang-orang yang cinta kepada Allah ya apa yang Allah suruh respon dengan baik gitu. Allah itu akan memberikan akan hadiah kepada kita. Kalau kita Allah manggil hayya 'alas shalah, apa bonus hayya shalah itu? Adalah hayya 'alal falah. Apa falah itu Ibu? Satu sukses, kedua happiness. Apa sukses itu? Kesuksesan. Apa happiness itu? Kebahagiaan. Dua-duanya diraih, satu sukses, kedua bahagia gitu. Ada orang sukses tapi nggak bahagia, ada nggak Bu? Orang sukses nggak bahagia? Ada. Sukses, karir yang tinggi tapi nggak bahagia. Rumahnya gede, jabatannya tinggi, anak-anaknya sarjana semua, tapi di rumah boro-boro bisa tersenyum, menderita, nangis tiap hari, ya gitu. Dengan istri berantem melulu. Di rumah ada perang badar, ada panci loncat. Gitu. Itu nggak bahagia kan? Atau bahagia tapi nggak sukses. Ada juga yang bahagia tapi nggak sukses Ibu. Bahagia tapi nggak sukses. Miskin tapi bahagia. Pilih yang mana? Kaya sukses, kaya bahagia atau miskin bahagia? Kaya bahagia. Bagaimana caranya? Hayya 'alas shalah, ikut sholahnya dulu gitu kan. Gitu. Dalam Quran surah Al-Mu'minun gimana? Orang bahagia itu qad aflahal mu'minun. Yang satu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya khusyuk, pengen bahagia itu. Kedua anil lagwi muridun, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga liz zakati fa'ilun, tunaikan zakatnya. Yang keempat li furujihim hafizun, jaga farajnya. Tahu faraj Ibu? Punten, faraj itu adalah kemaluan. Jaga faraj dari perbuatan zina. Kecuali kepada siapa bolehnya itu? Li azwajihim, kepada istrinya boleh. Ini ke laki-laki, ini ke laki-laki. Siapa lagi? Kepada hamba-hamba yang mereka miliki, hamba sahaya. Itu boleh, ke istri mah boleh, hamba sahaya boleh. Di luar yang dua itu tidak boleh. Apa lagi? Waladina hum apa? Udah lupa lagi? Li amanatihim wa ahdihim ra'un, tunaikan amanah dan janjinya. Kalau punya amanah laksanakan, punya janji laksanakan. Al wa'du dainun, janji adalah hutang. Apa yang berikutnya adalah waladinahum ala sholawatihim yuhafidun, selalu menjaga sholatnya. Nah orang-orang yang 6 tadi dijamin akan success and happiness, sukses dan bahagia. Apa nanti kebahagiaannya? Aladinahum ulaik apa? Humul warisun. Warisun apa itu? Mewarisi jannatul firdaus, surga bersama Nabi dan Rasul. Ibu sekalian, jadi cintailah apapun sosok kita, tapi sesungguhnya kita akan berpisah. Mana yang akan langgeng bersama kita? Adalah Allah. Ya, Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Suami meninggalkan kita bisa jadi, istri pun tidak akan suaminya, tapi kalau Allah akan bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Makanya ketika kita wafat, laksanakan amal soleh, pengabdian kepada Allah.
Kata Nabi, orang-orang yang merasakan lezatnya iman adalah orang-orang yang cinta Allah dibandingkan cinta-cinta kepada yang lainnya. Maka cinta Allah sebenarnya itulah cinta yang sesungguhnya itu. Itu yang kedua itu Bu, cintailah apapun yang kau suka, sebenarnya kita akan berpisah. Sekarang yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bihi. Apa artinya Bu? Beramalah semau kamu. Sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan. Setiap perbuatan itu ada balasannya, Ibu. Sekecil apapun perbuatan kita, pasti ada balasannya. Mana ayatnya, Bu? Ayatnya mana? Al-Quran surah Al-Zalzalah. Gimana Al-Zal yang terakhir itu? Yang paling ujung 7 dan 8. Famay ya'mal khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa? Barang siapa orang berbuat kebaikan segede zarah saja, itu akan merasakan balasannya. Juga sebaliknya, orang berbuat buruk sekecil apapun akan dapat balasannya. Begitu. Ibu pernah berbuat baik? Pernah enggak? Oh sering banget. Sholatnya tiap hari kan Bu ya? Tiap hari sholat Ibu. Puasanya? Puasa sebulan dalam setahun. Zakatnya pernah? Zakat pernah. Zakat yang mana nih yang dikerjakan? Dua-duanya atau baru satu? Zakat malnya udah Bu belum Bu? Zakat malnya? Gak punya dizakatin? Punya peternakan di sana? Gak punya. Punya sawah? Kebun? Gak punya. Punya emas 2 kilo gitu? Punya perusahaan bisnis itu perniagaan? Enggak punya juga. Menemukan sesuatu di jalan ada emas 2 kintal gitu? Enggak. Profesi Ibu sebagai apa di sini? Apakah sebagai pegawai negeri? Ibu rumah tangga, Ibu RT? Artis mungkin? Penyanyi dangdut? Sekali nyanyi berapa? 100 juta? Iya. Kemarin Inul Daratista, kemarin dia ngebor di Pertamina Bitung Bu, ngebor dia kemarin tuh. Goyang ngebor. Sekali ngebor 50 juta Bu. Sekali ngebor itu. Itu ada zakatnya di situ. Ada zakatnya gitu. Jadi kalau dalam setahun penghasilannya mencapai dengan angka 93,6 gram emas, udah berapa tuh 93,6 itu? 1 juta 1 gramnya berarti berapa? 94 juta dalam setahun. Itu wajib dizakati Bu. Ya, jadi kita berzakat ya zakat. Ya kalau minimal mungkin zakat apa? Zakat fitrah Bu ya. Gitu. Berapa zakat fitrah itu banyaknya Ibu? Iya, 1 sok 2,5 kilogram Bu ya, gitu. Kali sejumlah keluarga berapa? Kalau 5 kali 5 berapa itu? Itu zakat kita kerjakan. Kalau orang-orang yang berzakat ya suatu waktu akan ada balasannya. Ibu pernah berbuat buruk Bu? Ibu pernah berbuat buruk? Pernah? Ke siapa itu? Ke suami? Pernah baut itu monyong itu? Pernah nggak bentak suami Bu? Pernah. Udah minta maaf belum? Nunggu lebaran ya? Nunggu lebaran setahun sekali. Nunggu lebaran tahun sekali. Udah lebaran, monyong lagi. Kalau suami ngajak sesuatu, Ibu suka menolaknya Bu? Sering menolak. Awas hati-hati itu, nggak boleh. Nggak boleh Ibu, nggak boleh menolak. Udah tahu, nggak tahu itu ya. Itu nanti akan balasannya Ibu.
Ibu sekalian, saya pernah baca keterangan sepanjang orang punya la ilaha illallah pasti masuk surga, Ibu. Ya, sepanjang dia iman kepada Allah, sedikit pun iman kepada Allah, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Iya. Hanya masalahnya kapan ke surganya gitu. Kapan ke surganya? Gitu. Kenapa orang yang la ilaha illallah itu masuk surga? Karena apa? Miftahul jannah la ilaha. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kalau nggak punya la ilaha illallah, tidak bisa masuk surga. Hanya tadi masalahnya kapan ke surganya itu. Ada dua orang teman, namanya si Maman dan si Memen. Maman dan Memen. Maman ini ahli ibadah, Bu, rajin sholat. Si Memen nggak pernah sholat. Paling sholatnya PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun gitu. Apa itu loh? Apa tuh? Atau SM aja, SMS apa SMS, Bu? SMS sholat maghrib saja. Sholatnya jarang, setahunnya cuma 2 kali. Terus puasanya cuma puasa gendang, awal akhir saja, tengahnya kosong. Tiap hari mabok, main judol, Bu, judi online, pinjol, pinjaman online. Ketika Allah hisab si Maman, ahli ibadah, kata Allah, engkau adalah ashabul jannah, penghuni surga. Si Memen jarang sholat, jarang puasa, sering mabok, sering teler, sering zina tiap malam gitu. Diponis ke neraka itu, Bu. Si Memen ke surga, si Maman ke surga, Memen kemana itu? Udah 1000 tahun baru muncul tuh. Men, kamu kemana aja? Mampir ke neraka dulu. Kenapa? Kata di neraka apa kamu katanya? Saya mampir ke neraka Sakor. Kata. Apa neraka Sakor itu? Apa neraka Sakor itu, Bu? Neraka Sakor apa? Coba Ibu dibuka surah Al-Mudaththir, Bu. Al-Mudaththir ayat ke-12 atau salah coba? Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wasyabaka. Ya. Coba dibuka ayat ke-12 kalau tidak salah, 12 13. Surah Al-Mudaththir keberapa, Bu? Al-Mudaththir itu surah ke-74. Coba ayatnya ke-12 13 Pak, kalau nggak salah itu. Ya, 12 13 kalau tidak salah benar, kalau nggak benar salah. Ada masalakakum. Masalakakum fi sakor. Ada. Ayat berapa itu, Bu? Ayat berapa itu? Hah? Bukan, ayat berapa ya? Ada 42 43 fi sakor qalu lam naku minal. Ya 42, Bu. 42 bukan 12. Ya, masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Apa artinya, Ibu? Apa yang? Apa jawabannya? Iya. Jadi kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang namanya neraka sakor, Ibu. Namanya neraka itu khusus untuk orang yang tidak sholat, Ibu. Nah, ada berapa neraka di neraka itu? Ada berapa di neraka itu? 7 ya. Terus? Iya, itu beberapa neraka. Ibu jangan pesan dari sekarang. Jangan.
Yang pernah saya lihat, sekali nggak sholat, itu titik hitam disimpan di pintu neraka itu, Bu. Satu kali nggak sholat itu, titik tek saat itu. Dua kali, tek, sampai penuh itu, 70 tahun, hitam semua. Di cirian itu, yang itu. Makanya mari ibu sekalian, jadi amal kita nanti akan Allah balas. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Melak bonteng, panennya bonteng. Melak terong, itu mungkin melak bonteng, panennya terong. Iya. Adunya itu majra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk akhirat. Maka tanamlah tanaman yang baik-baik saja. Barang siapa menanam pasti akan menuai. Nanam kebaikan, maka insya Allah akan kebaikan. Kita ingin hidup kita inilah hidup yang gimana, Ibu? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari caranya bagaimana? Dengan takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Ada ketaatan kepada perintah, ada ketakutan melanggar larangan Allah. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan raih bahagia dunia dan bahagia di. Nah, itulah target hidup itu, Ibu. Target hidup itu ya. Jadi kita ingin tidak hanya dunia saja. Dunia hanya sebentar, nggak usah terlalu ngoyo. Ngoyo itu bahasa Jawanya? Ngoyo itu apa ngoyo itu? Kekeh gitu kan ya. Kekeh petekeh gitu. Kekeh petekeh bahasa Jepang gitu. Jangan terlalu lah. Dunia itu hanya sebentar, jangan terlalu. Tapi kita siapkan akhirat yang begitu lama. Dengan takwa kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan laksanakan. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada hari ini. Pesan ini sangat penting kita laksanakan dengan baik ya. Tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Terima kasih kami sampaikan kepada Mukarram Bapak Ustadz, yang mana beliau akan memberikan pelajarannya kepada kita sekalian, itu mengenai nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmunya dapat menjadikan amal kita kebaikan di dunia wal akhirah. Selesailah sudah pengajian kita pada